Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang Profesor Andi Hamzah. Jadi tidak usah ketok ya. Masuk aja. Jadi kita sudah mendengar semua tadi ada silang pendapat berbeda-beda ya. Itu wajar karena apa? Kita mulai dengan hakim. Hakim itu posisinya objektif. Karena dia memutus berdasarkan ketuhanan Mahasa. Penilaiannya juga objektif. Tidak boleh memihak salah satu pihak. Itu kalau hakim. Kalau jaksa, posisinya subjektif. Karena dia mewakili negara. Tapi penilaiannya objektif. Maka itu seluruh dunia, logo kejaksaan, dimanapun timbangan. Oleh karena itu, di Belanda dan lain-lain, termasuk Jerman, kalau jaksa minta 5 tahun, lalu dia dihukum 10 tahun, banding juga dia. Karena dia harus sesuai ukurannya dia itu 5 tahun pantasnya. Tapi kalau Indonesia, dia minta 5 tahun, dihukum 10 tahun, dia bilang alhamdulillah, saya cuma minta 5 tahun kok. Nah, itu bedanya kita dengan negara lain. Itu mengenai jaksa ya. Kemudian mengenai advokat. Advokat itu posisinya subjektif karena dia mewakili tersangka, terdakwa, dan dia dibayar untuk itu ya. Penilaiannya juga subjektif. Harus habis-habisan membela tersangka, terdakwa. Dalam hal kalau perlu, dalam hal terdesak, bambu runcing pun dipakai untuk melawan tank. Gitu kan? Kalau pakar, di sini ada pakar Bung Refli Harun, Profesor Mahfud, ada profesor sana yang baru itu. Saya mau balik. Samsul Bakri, ada Profesor Romli. Itu posisinya objektif karena tidak mewakili siapa-siapa. Penilaiannya juga harus objektif karena hukum itu objektif. Jadi para pakar itu tidak boleh memberi pendapat sesuai pendapatan. Ya, gitu ya. Kemudian kembali ke masalah pra-peradilan. Dari dulu saya berpendapat, bukan berpendapat, undang-undangnya bilang begitu, bahwa pernyataan tersangka itu bukan objek pra-peradilan. Objek pra-peradilan itu diatur di dalam pasal 77 sampai 83. Tidak disebut masalah tersangka itu. Kemudian hukum acara pidana Indonesia, KUHP, menganut asas legalitas. Pasal 3 KUHP mengatakan peradilan dilakukan berdasarkan undang-undang ini. Cuma kelebihan pakai ini, mestinya undang-undang saja ya. Peradilan dilakukan berdasarkan undang-undang karena ada juga acara pidana dalam undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang kehakiman, undang-undang KPK, macam-macam itu ya. Jadi undang-undang saja titik, tidak usah pakai ini. Jadi tidak boleh di luar undang-undang. Itu pasal 3 KUHP itu meniru pasal 1 KUHP Belanda yang berbunyi acara pidana dilakukan hanya berdasarkan tata cara yang diatur undang-undang. Tidak ada ininya, undang-undang. Nah, pasal 3 KUHP RRC begitu juga. Acara pidana dilakukan berdasarkan undang-undang ini, karena dia pakai ini, maka dia lanjutkan dan undang-undang lain yang relevan. Pintar kan orang Cina itu kan?
menyusun undang-undang kan. Nah, undang-undang lain dan relevan. Jadi ada undang kepolisian juga di sana rupanya gitu ya. Nah, itu mengenai bahwa bukan wewenangnya pra peradilan. Ya. Oleh karena di atas hulunya sudah tidak benar, bukan wewenang peradilan baru dia putus, terus berlanjut hilirnya kacau seperti sekarang. Ya kan? Nah, MK mutus bahwa memang boleh. Kemudian dia putus lagi, boleh lagi tersangka lagi kembali sesudah diputus. Jadi apa gunanya ada itu? Apa gunanya ada itu? Kalau begitu boleh tersangka lagi dengan bukti yang lama tambah bukti baru, boleh lagi. Jadi apa gunanya? Indonesia itu ikut-ikut lagi Belanda menganut asas peradilan cepat, biaya ringan, sederhana ya, cepat, speedy trial, bahasa Inggrisnya, peradilan cepat, speedy trial, bahasa Belandanya kontante justisi, peradilan kontan, peradilan tunai, begitu berbuat, begitu dihukum, bukan berlama-lama. Ini berlama-lama jadinya ini kalau begini, ya toh? Jadi karena hulunya sudah kacau, hilirnya jadi kacau. Nah, kemudian mengenai bukti tadi, saya lihat tadi di televisi, Presiden kalau ada bukti, teruskan. Kalau tidak ada bukti, tidak usah diteruskan, begitu kan? Bukti dan tindak pidana lain. Tindak pidana itu, kalau memenuhi unsur-unsur itu, bagian inti deliknya itu tindak pidana. Lalu dibuktikan dengan alat bukti. Bisa saja ada bukti, tapi bukan tindak pidana. Kalau orang mengirim surat cinta, ada bukti surat itu kan. Tapi mengirim surat cinta kepada orang itu bukan tindak pidana. Ini masalahnya. Iya kan? Kemudian terakhir, sebenarnya KPK itu memang sangat berbahaya. Sebenarnya kalau orang mengerti betul hukum, tidak ada orang menjadi ketua KPK. Karena adanya pasal 32 ayat 2 ya. Kalau pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, langsung diberhentikan sementara. Coba. Penghinaan itu juga tindak pidana kejahatan. Jadi kalau ketua KPK menghina orang, langsung berhenti dia. Jadi tunjuklah PLT. Jadi sangat berbahaya. Jadi dari dahulu saya usulkan pasal itu diubah. Kalau ketua KPK melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas, termasuk korupsi tentu ya, maka diberhentikan sementara. Gitu. Tapi dulu setiap kali kami mengusulkan perubahan undang-undang KPK, orang sangka mau melemahkan KPK. Ini bahayanya sudah begitu ya. Jadi untuk sementara saya kira cukup sekian ya. Padahal menarik sekali, Prof. Untuk mahasiswa saya kira berguna sekali kuliahnya. Tapi malam ini pendek rupanya. Jadi surat cinta itu ada bukti, surat itu. Ya kalau sekarang cinta nggak pakai surat lagi, Prof. Nggak pakai WA saja. Pakai WA. Bukti elektronik. WA cinta. Itu bukti elektronik. Tapi itu bukan tindak pidana. Baik, Prof. Sekarang Profesor Mahfud. Saya. Baik, terima kasih. Saya hampir semua yang ingin saya katakan sudah disampaikan, tapi begini. Pertama, saya ingin menyatakan pendapat saya bahwa untuk pemanggilan Pak Setnov itu berdasar putusan MK nomor 245 terhadap pasal 245, nomor putusannya itu nomor 76 ya. Itu tidak perlu lagi izin presiden.
Karena begini, sebenarnya munculnya kata harus izin dengan presiden itu sebagai lawan dari kata izin majelis kehormatan dewan. Jadi waktu itu undang-undang itu dibuat begini, kalau mau memanggil anggota DPR harus mendapat izin majelis kehormatan dewan. Nah waktu itu kita protes, kita yang udah itu salah, kita gugat aja ke MK. Muncullah gugatan itu, sehingga tidak boleh dong majelis kehormatan kok mau memberi izin itu apa gitu. Lalu diganti oleh MK Presiden. Nah oleh sebab itu pasal-pasal berikutnya itu tidak diganti. Artinya di sini pasal yang menentukan bahwa kalau tertangkap tangan atau melakukan tindak pidana tertentu disangka melakukan tindak pidana khusus itu tidak perlu izin presiden, tidak perlu, karena pasal ini tidak dicabut. Kalau ini dicabut, MK harus menyebut namanya ultra petita, harus disebut kalau ada ultra petita. Kalau tidak disebut berlaku sebagaimana adanya. Karena itu hanya menyatakan setiap kata majelis kehormatan dewan diganti kata presiden. Gitu. Itu namanya conditionally konstitusional di dalam putusan MK. Itu mutlak sudah puluhan kali, ya mungkin 100 kali lebih yang kayak gitu-gitu itu. Sehingga tidak perlu dari sudut bahasa, justru ini bahasanya. Saya keberatan kalau orang mengatakan harus ngerti bahasa Indonesia. Ini bahasanya. Tafsir historiknya ini, tafsir gramatiknya ini, tafsir teleologisnya ini. Semuanya sudah ini, apalagi sebenarnya. Gitu. Satu. Sehingga dengan demikian tanpa izin presiden bisa, dan tentu saya kira presiden sudah tahu juga ya yang begitu-begitu, staf kepresidenan juga sudah tahu saya kira, sehingga itu menganggap soal ringan aja, kita aja yang ribut sebenarnya. Saudara, bahkan lebih ekstrim dari itu. Jadi tidak bisa kita mengatakan para ahli hukum pidana sudah sependapat bahwa harus izin, tidak. Ahli hukum pidana yang juga sangat terkenal namanya Profesor Indrianto Senuaji. Nanti di googling, Kompas 23 September 2017, itu tidak perlu izin presiden. Dulu sebelum ada kasus ini dia sudah bilang begitu. Gitu. Jadi kalau bicara soal ahli hukum, ya dia ahli hukum juga. Dia profesor juga mengatakan begitu. Gitu. Hah? Iya. Semuanya kan sejak dulu sudah begitu, tidak pakai izin presiden. Angelina Sonda, Damayanti, Musa yang sekarang tapi belum ada putusan MK kan? Kenapa? Sudah Pak. Ini kan September tahun 2015 Pak. Enggak, waktu Angelina. Oh iya, Angelina. Tapi yang sekarang kayak Damayanti, yeah. Musa Zainuddin, semuanya tidak pakai. Dan Pak Setia Novanto juga hadir waktu sebelum itu, gitu. Nah itu satu. Jadi jangan sekali-kali bilang semua ahli hukum pidana sependapat. No. Termasuk Pak. Ini juga tidak, ahli hukum pidana juga. Gitu ya, satu. Yang kedua, judicial review baru tentang pasal 20 itu menyangkut hak imunitas. Itu jelas baik menurut sejarahnya maupun faktanya maupun logika umum. Hak imunitas itu hanya menyangkut pernyataan di dalam sidang, dalam pelaksanaan tugas. Kalau orang memperkosa orang DPR, memperkosa orang di gedung DPR, apa mau dibiarkan? Kalau korupsi, apa mau dibiarkan? Nggak bisa. Imunitas itu hanya berkaitan dengan tugas. Sejak dulu, nggak pernah tuh, sejak zaman Angelina Sonda, meskipun belum ada putusan karena kasus yang berbeda. Ini soal imunitas. Semua anggota DPR itu masuk tuh. Karena memang imunitas itu dalam pengertian umum yang tidak dicari-cari. Imunitas itu dengan tugas. Itu orang yang berbuat tidak senonoh dengan stafnya di DPR juga masuk penjara kan? Ada kan itu dulu? Karena tidak ada imunitasnya kalau tindak pidana itu. Tidak ada. Itu hanya dengan tugas, kaitan dengan apa yang itu. Oleh sebab itu pasal 224 yang disebutkan tadi, ya, pasal 20 yang disebutkan tadi oleh Pak Ferry tentang arti asas imunitas, itu harus diartikan dalam pengertian yang seperti itu.
Berikutnya, yang diujikan itu pasal 46 yang diuji baru ya. Sekarang pasal 66 dalam hal seorang tersangka terhitung tanggal penetapan tersebut prosedur khusus berlaku dalam rangka pemeriksaan diatur dalam undang-undang tidak berlaku. Jadi ini yang lain tidak berlaku. Yang berlaku undang-undang KPK disebutkan sendiri di dalam undang-undang ini. Kemudian yang berikutnya saya mau bicara gini. Seumpama pun ada sekarang ini upaya menunda penahanan atau pemanggilan terhadap Setia Novanto melalui judicial review, harus diingat menurut pasal 47 Undang-Undang MK, adanya gugatan itu tidak menunda proses hukum. Karena putusan MK itu, Pak Refli tadi menyebut pasal yang berbeda, saya mau menyambah pasal apa yang terkait dengan itu. Disebut putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku sesudah diketokkan palu. Ya sekarang diuji pasal sekian. Saya bilang tadi ke MK aja, itu ikuti aja prosedur, begitu mendaftar tunggu 14 hari. 14 hari diberitahu, ini diperbaiki administrasinya kurang. 14 hari lagi sidang panel. Sesudah itu perbaiki lagi baru sidang itu bisa setahun tidak selesai. Dan saya kira itu bukan prioritas, gitu. Bukan prioritas. Sehingga bisa terus jalan. Nah, sekarang begini tentang penersangkaan ulang. Saya mungkin agak berbeda ya dengan Pak Saiful Bahri, Pak Samsul Bahri, dengan segala hormat. Begini, kalau bicara soal asas kemanfaatan, manfaatnya dari segi mana? Mungkin malah akan lebih manfaat secara hukum kalau Pak Setia Novanto itu digiring ke pengadilan, bukan dibebaskan. Masa Bapak mengatakan demi kemanfaatan hukum sudah dibiarkan? Tidak bisa. Itu kemanfaatan bagi siapa? Relatif. Justru bagi masyarakat, kalau saya melihat tepuk tangan ini tadi, mana manfaat itu kalau Pak Setia Novanto diseret. Kalau manfaat ya, relatif loh Pak, relatif. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Keseimbangan untuk siapa? Apa yang dimaksud keseimbangan? Apakah kalau lalu dibiarkan begitu lalu dianggap selesai? Lalu seimbang? Tidak juga, malah semakin tidak seimbang kehidupan masyarakat itu. Gitu. Oleh sebab itu saya juga heran, penersangkaan ulang kok tidak boleh. Begini lah Pak, penersangkaan ulang tidak boleh dilakukan terhadap kasus yang sama loh. Mesti untuk kasus yang sama dong kalau penersangkaan ulang dari pra-peradilan. Kalau untuk kasus lain tidak usah dikaitkan dengan pra-peradilan, memang boleh. Untuk apa dimasukkan coba? Logikanya tuh dari mana? Penersangkaan ulang tidak boleh dilakukan terhadap kasus yang sama. Lah harus ke yang sama. Kalau penersangkaan ulang tidak ada kaitannya dengan pra-peradilan, bawa 10 kali, 100 kali boleh, tidak usah dikaitkan dengan ini, kan begitu logika hukumnya. Oleh sebab itu ketersangkaan ulang itu selalu terkait dengan orang sudah menang pra-peradilan. Dan pra-peradilan itu sekali lagi, itu belum masuk substansi, seperti orang mau sholat, wudhunya salah. Kamu balik dulu, wudhu dulu kata kiainya. Wudhu, sholat lagi. Masuk ke substansinya sholat itu. Jadi prasyarat itu peradilan, kamu salah prosedur. Gitu. Dan selama ini juga berlaku begitu. Dan tidak pernah sebenarnya ada yang mempertahankan kayak gitu-gitu, baru sekarang ini. Sehingga saya maaf, kalau saya kok sepertinya ini, saya tidak menghina profesi advokat kalau mengatakan ini kan seperti sirkus, seperti akrobat. Saya tidak maksud saya orang akrobat itu selalu menghindari sesuatu, mencari celah-celah gitu, iya kan? Maksud saya begitu. Bukan menghina profesi advokat. Itu faktanya, tidak menghina orangnya, gitu. Nah oleh sebab itu, mari kita. Ada pertanyaan saya, Prof. Kenapa? Kalau pra-peradilan itu diterima karena memang bukti-bukti yang diajukan, artinya buktinya kurang lah untuk jadi terdakwa. Terus diajukan lagi perkara diulang lagi apa aja? Iya kalau ada buktinya. Tapi kalau iya, buktinya masih sama, iya. Apa boleh? Kalau buktinya masih sama, tentu tidak bisa. Tetapi ini yang kasus Setnov ini kan hakimnya ini kan tidak mau mendengar bukti kan kemarin. Dengarkan di pengadilan. Ketika KPK nyatakan kami akan membuktikan bahwa tidak bisa, itu harus di pengadilan katanya, bukan di pra-peradilan. Loh,
mau minta bukti awal, sesudah mau ditunjukkan tidak mau, cuma dibatalkan. Terus bagaimana kalau Bapak Hakim? Di luar ini maksud saya. Gimana coba? Gimana? Ya. Tetapi tentu begini Pak, kalau memang ditolak itu karena bukti-buktinya sama, tentu tidak harus diulangi lagi. Tidak harus diulangi lagi, itu boleh. Makanya dikatakan oleh MK itu boleh ditersangkakan lagi, tapi tidak harus. Oleh sebab itu ada yang tidak diulangi lagi. Misalnya apa? Yang kasus BG, ya sudah tidak bisa. Yang kasus Hadi Purnomo, ya sudah tidak bisa. Tapi yang ini kan belum masuk ini. Kalau itu mungkin ya buktinya sama, ya sudah, kata hakim kalah, kata KPK kan melakukan menyerahkan, ya sudah kalah. Ini dia punya bukti lain yang tidak pernah dibuka di pra peradilan, ditolak oleh hakimnya. Kan Bapak tahu sendiri, hakimnya bilang nggak boleh itu membuka aib orang di pra peradilan, itu nggak boleh katanya. Loh, gimana mau menunjukkan kok tidak boleh? Lalu dibilang tidak ada. Nah ini yang saya kira diajukan lagi, sehingga saya katakan ditersangkakan cepat aja sih, dilimpahkan ke pengadilan. Kenapa sih gitu? KPK suruh, kalau saya ya, dan maaf, ini apa namanya? Saya kira lalu kita mau diteror, ditakut tuh, apa-apa dilaporkan ke polisi, apa-apa dilaporkan ke polisi gitu. Wah, nanti rusak hukum ini. Hanya orang mau bermain sirkus gitu loh. Kalau orang kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Maman mau bilang apa? Ya, gini Pak Karni, saya butuh penjelasan ini biar terang gitu. Jadi jangan juga nanti kita sepotong-sepotong. Saya butuh penjelasan terkait mengenai keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutuskan Setnov tidak terlibat kasus IKTP. Ya, mumpung di sini ada Mas Febri, saya mohon penjelasan. Terima kasih. Yang berita yang dibaca tadi itu kasus dengan terdakwa Irman dan Sugiarto. Ada 6 orang yang diproses dalam kasus KTP elektronik. Irman dan Sugiarto adalah 2 tersangka awal yang kemudian kita bawa ke persidangan. Apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam konteks kasus Irman dan Sugiarto membuktikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Irman dan Sugiarto sampai hakim menyatakan terbukti bersalah secara meyakinkan, tentu dengan dasar bukti-bukti yang sudah diajukan di persidangan. Bagaimana dengan bukti yang diajukan untuk tersangka lain dan terdakwa lain? Saya ingin kasih contoh sederhana. Ketika terdakwa ketiga diajukan, Andi Agustinus namanya, pihak swasta, itu bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan itu jauh lebih lengkap dibanding dengan bukti-bukti yang dihadirkan untuk Irman dan Sugiarto. Yang disebut oleh Prof. Mahfud tadi, yang disitir sedikit tadi, itu kita hadirkan. Ada rekaman pembicaraan orang-orang tertentu. Kita kerjasama dengan FBI di Amerika. Jadi ada rekaman pembicaraan orang-orang tertentu yang menyebutkan dan membuktikan bagaimana persekongkolan pengaturan, mulai dari pengaturan anggaran sampai dengan pengaturan tender KTP elektronik ini dibicarakan di sana. Apakah hanya itu bukti yang dimiliki oleh KPK? Tidak. Ketika KPK melakukan proses penyelidikan pada tanggal 5 Oktober 2017, setelah menindaklanjuti putusan pra-peradilan 29 September 2017, kemudian kita lakukan penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2017, ada bukti-bukti baru yang juga kita temukan. Jadi tidak semata-mata hanya bukti-bukti yang sudah kita miliki sejak kasus Irman dan Sugiarto tersebut. Sehingga tentu saja tidak tepat konteksnya meletakkan putusan dengan terdakwa Irman dan Sugiarto dan kemudian mengeneralisasi seolah-olah ada pihak tertentu yang tidak terbukti di sana, karena yang dibuktikan sebenarnya adalah perbuatan dari Irman dan Sugiarto dan hakim mengatakan itu dinyatakan terbukti bersalah. Kalaupun ada fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan, contoh yang paling sederhana adalah kesaksian dari Miriam S. Haryani yang mencabut BAP-nya dengan dalih pada saat itu ditekan oleh penyidik. Itu kemudian kita proses, kita argumentasikan dalam proses banding dan masih ada satu tahapan lagi di proses kasasi. Jadi itu yang perlu dilihat lebih lanjut. Terima kasih Mas Febri atas penjelasannya.
Tapi artinya begini, Pak Karni. Kalau dari yang kita baca ini adalah bahwa memori banding jaksa KPK, artinya pengadilan tinggi itu menolak memori banding jaksa KPK. Yang ingin saya tegaskan dan saya sampaikan bahwa kita ini kan terlalu gampang mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang memang belum ada keputusannya. Ini saya ingin menarik kalau kita mundur dulu sedikit sebelum tanggal 2 November, sebelum keputusan ini, di mana semua, baik mungkin yang ada di ruangan ini sebagian besar menyatakan langsung menyimpulkan bahwa seorang Setia Novanto bersalah, terbukti, yang katanya melakukan korupsi 2,3 triliun yang hasil temuan BPK-nya pun sampai sekarang kita nggak tahu itu ada kerugian negara atau tidak. Ini tolong nggak, kenapa gini? Saya berkepentingan untuk agar hukum itu betul-betul ditempatkan seadil-adilnya di bangsa ini. Jangan terlalu cepat kita mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang memang kita belum tahu apa keputusannya. Tapi bahwa keputusan tanggal 2 November di pengadilan tinggi itu telah membuktikan bahwa terlepas dari bahwa ada proses hukum kembali nanti di kasasi, tapi yang ingin saya sampaikan kepada semuanya bahwa mari kita sama-sama jangan mengambil kesimpulan sebelum proses hukum itu berakhir. Kalau memang kita ingin berdemokrasi secara beradab di Republik ini. Itu yang ingin saya tegaskan bahwa, karena apa? Ada nama baik seseorang, ada nama baik institusi yang juga kita jaga. Artinya melalui forum yang terhormat ini, saya ingin sampaikan bahwa kalau yang kemarin itu, sebagian besar orang akhirnya tergiring dengan opini bahwa seolah-olah ada seorang Setia Novanto ini yang katanya kuat atau dan sebagainya macamnya, akhirnya menyatakan langsung bersalah. Saya meminta dengan amat sangat bahwa mari kita sama-sama melalui forum ini jangan segera mengambil kesimpulan terlalu dini. Ada proses hukum yang harus kita hormati, negara kita negara hukum, yuk kita junjung sama-sama proses hukum tersebut. Itu saja Pak Karni. Baik, kita lihat pemirsa.